Bahasan kita kali ini tentang prosesor yang diproduksi oleh Intel yang dikenal dengan Intel Core i. Kita khususkan pada bahasan ini khusus untuk prosesor tipe desktop, yaitu prosesor yang memang sengaja dirancang untuk PC desktop. PC desktop itu yang biasa digunakan di kantor-kantor itu, kalau masyarakat umum mengenalnya dengan nama PC saja. Jadi itulah yang kita bicarakan pada saat ini khusus untuk prosesornya saja. Nah, untuk prosesor PC desktop ini yang diproduksi oleh Intel untuk keluarga Intel Core i, sebenarnya sekarang itu sudah ada 14 generasi. Nah, ini sudah saya persiapkan, saya tuliskan di papan tulis ini. Yang sebelah kiri ini ada tulisan gen, ini adalah generasi. Jadi generasi 1 sampai generasi 14. Kemudian ini adalah nama prosesornya. Sebetulnya ini bukan nama prosesornya mutlak begitu, enggak. Tepatnya ini sebetulnya adalah nama mikroarsitekturnya. Jadi nama mikroarsitektur dari prosesor tersebut. Tapi masih banyak orang yang salah menyebut ini nama prosesornya. Ya, jadi kalau nama prosesornya tidak demikian, misalnya nanti ada Haswell, Haswell apa begitu ya, ada nama-nama begitu. Nah, jenis prosesor yang untuk Core i yang kita maksud di sini ini termasuk Core i3, Core i5, Core i7 dan Core i9 ya. Mari kita bahas satu persatu. Generasi pertama yaitu ini yang dikenal dengan nama mikroarsitekturnya Nehalem. Ini diproduksi pertama kali itu tahun 2008. Barulah tahun berikutnya yaitu 2010 diproduksi yang bermikroarsitektur Westmir. Jadi yang mikroarsitektur Nehalem dengan Westmir ini sama-sama generasi 1. Sebenarnya mikroarsitektur Westmir ini perkembangan dari Nehalem. Sebelum itu namanya dia Nehalem C, kemudian diubah menjadi Westmir. Nah, prosesor yang bermikroarsitektur Nehalem ini yang pertama kali keluar itu justru Core i7, bukan Core i3, Core i5, enggak. Jadi Core i3 dan Core i5 itu baru muncul tahun 2010 yang bermikroarsitektur Westmir. Pada saat muncul mikroarsitektur Westmir ini, di situ ada diproduksi Core i3, Core i5 termasuk Core i7-nya. Tapi pada yang generasi paling awal yaitu Nehalem ini hanya prosesor Core i7. Jadi jangan sampai salah di sini ya dalam pengertiannya. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tepatnya 2011 itu dirilis mikroprosesor generasi kedua yang dikenal dengan nama Sandy Bridge. Nah, di sini ini diproduksi Core i3, Core i5 dan Core i7. Core i9 belum itu ya. Yang di sini juga belum Core i9. Nah, pada generasi selanjutnya yaitu generasi 3 itu dibuatlah atau diproduksi yang bermikroarsitektur Ivy Bridge tahun 2012. Begitu seterusnya sampai akhirnya pada generasi keempat itu dirilis tahun 2013. Dia namanya adalah Haswell dan generasi kelima adalah Broadwell yang dirilis tahun 2015. Jadi arsitektur ini tidak berdiri sendiri ya. Misalnya Haswell dengan Broadwell ini berdiri sendiri-sendiri dengan teknologi yang berbeda-beda, tidak begitu ya. Jadi seperti Sandy Bridge itu perkembangan dari Westmir ini. Kemudian Ivy Bridge itu juga perkembangan dari Sandy Bridge, begitu seterusnya. Jadi ini merupakan perkembangan selanjutnya. Nah, barulah pada generasi ke-6 ini Skylake ya yang diproduksi tahun 2015. Di situ selain diproduksi Core i3, Core i5, Core i7 juga muncul Core i9.
Jadi prosesor Core i9 itu baru muncul tahun 2015 yang bermikroarsitektur Skylake. Nah, berikutnya pada generasi ketujuh itu Kaby Lake itu diproduksi 2017, kemudian dilanjutkan generasi ke-8 yaitu Coffee Lake itu juga 2017. Selanjutnya adalah generasi 9 itu Coffee Lake Refresh itu tahun 2018. Dan akhirnya pada tahun 2020 keluarlah mikroarsitektur baru yaitu generasi 10 yang namanya Comet Lake, dan dilanjutkan generasi 11 Rocket Lake itu muncul tahun 2021. Selanjutnya adalah Alder Lake itu generasi ke-12 yang muncul tahun 2022. Dan pada tahun 2023 berturut-turut itu muncul generasi ke-13 itu Raptor Lake dan Raptor Lake Refresh. Nah, di sini terlihat ada mikroprosesor jadi generasinya yang muncul pada tahun yang sama. Ini bukan berarti pada waktu yang sama. Tidak, tahunnya sama, bulannya berbeda. Nah, seperti pada yang generasi terakhir ini, untuk generasi 14 ini, munculnya adalah kalau nggak salah itu bulan Desember ya, itu tahun 2023. Data-data ini saya catat hingga pertengahan tahun 2024 ya. Itu sempat sebulan lalu saya melihat masih tetap seperti ini ya. Tapi saya sendiri juga tidak tahu seandainya pada saat itu sudah ada yang generasi selanjutnya yaitu yang generasi 15. Nah, ini bahasan singkat mengenai generasi prosesor untuk tipe desktop. Jadi prosesor yang dirancang untuk PC desktop dari keluarga prosesor Intel Core i, yaitu Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9. Patut dicatat juga di sini, saya ulang seperti bahasan kita tempo lalu, itu di sini saya sebutkan prosesor untuk nama umumnya aja. Biasanya untuk yang prosesor semacam ini dikenal pula dengan nama mikroprosesor atau lebih banyak digunakan CPU, Central Processing Unit. Jadi CPU itu sebenarnya adalah prosesor. Jadi dia bukan PC-nya itu, bukan. Jadi itu CPU itu adalah prosesor atau mikroprosesor tadi. Nah, ini sekilas bahasan mengenai generasi prosesor atau CPU untuk tipe desktop dari keluarga Intel Core i. Bahasan selanjutnya pada sesi berikutnya.